Oke, kita lanjutkan mengenai contoh saham treasury ya. Di sini ada contoh PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 500 per lembarnya. Harga saat membeli itu 500 ya. Tapi nilai nominalnya 200 rupiah. Berarti saham biasa yang ditampilkan dalam laporan keuangan 200 kali 20.000 lembar 4 juta, kemudian dijual dengan harga 500, harga jualnya 500 kali 20.000 yaitu 10 juta, maka selisihnya adalah AGIU saham biasa. Dan ada informasi laba ditahan pada tahun tersebut adalah 20 juta. Oke, ini saham sudah terbit, jadi tidak kita membuat sudah dibuat dalam laporan keuangan, kita tidak membuat pencatatan saat penjualan saham biasa saat terbit kemudian dijual oleh perusahaan. Kita mencatatnya mulai dari treasury, jadi membeli kembali. Oke, pada tanggal 2 Februari, PT JKL melakukan reakuisisi. Reakuisisi itu pembelian kembali saham yang sudah beredar sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga Rp700 dengan nilai nominal 200. Nah, ini kalau kita lihat di sini, saham treasury tadi ada dua metode, kita pakai aplikasi langsung saja. Kita coba tanggal 2 Februari, ini saya perkecil, ini kita coba pakai cost method dulu. Cost method itu pencatatannya diakui sebesar harga pasar saham yang dibeli kembali tadi. Kalau treasury tadi kita jual kembali, maka harga pasar saat kita membeli kembali itu dianggap sebagai nilai nominal. Oke, kita buat jurnal pada tanggal 2 Februari ada reakuisisi 5.000 lembar saham dengan harga 700 rupiah per lembarnya, nilai nominalnya 200. Oke, kita buat jurnal. Debitnya di sini karena kita membeli kembali ada treasury stock. Oke, sebesar berapa? Sebesar 5.000 lembar kali harga pasarnya 700. Kreditnya adalah kas sebesar sama 3.500. Oke, sekarang tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham treasury-nya. Saham treasury yang saham beredar tadi dibeli pakai akun treasury stock, ini dijual. Berarti penjualan pakai cost method ini 700-nya ini dianggap sebagai nilai nominal treasury. Dijual dengan harga 1.000. Nah, berarti harga perolehannya, cost method harga perolehannya 700, dijual dengan harga 1.000. Maka kita menerima uang sebesar 500 lembar, per lembarnya 1.000 ketemu 500.000. Kreditnya adalah treasury stock ya, sebesar berapa? Sebesar nilai nominalnya tadi cost method harga perolehannya 700, maka 500 lembar kali 700 rupiah ketemu 350. Nah, ini saudara bisa melihat harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehan treasury-nya. Maka selisihnya adalah kita akui sebagai AGIU saham treasury. Ya, kita pakai AGIU saham treasury kan nanti dianggap treasury ini kalau pakai cost method itu dianggap satu akun tersendiri. Jadi AGIU saham biasa dengan AGIU saham treasury dipisah. Sebesar berapa AGIU-nya? 500 dikurangi nilai nominal yaitu 100, harga perolehan treasury 350 yaitu selisihnya 150. Oke, sekarang tanggal 2 April menjual kembali lagi saham treasury-nya 500 lembar. Oke, kita buat debitnya kas
sebesar 500 lembar yang dijual dengan harga 600. Nah, cuma 300. Padahal harga perolehan treasury pakai cost method sebesar 700. Maka di sini treasury stock sebesar 500 lembar kali 600 rupiah. Harga nilai nominal yaitu 700 ya. Jadi treasury harga perolehannya 700, maka ketemu 350. Saudara, di sini harga pasarnya lebih rendah dari harga perolehan treasury, maka rugi. Tapi kerugian ini tidak boleh kita catat kerugian, kita mengurangi agio saham yang sudah kita punyai saat kita menjual pertama kali. Agio saham treasury. Nah, jika mungkin Bu, kalau misal tidak ada agio, maka diambilkan laba ditahan berusaha. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya 350 dikurangi 300.000. Oke, tanggal 2 Mei dijual lagi 1000 lembar dengan harga 550. Jumlahnya sama, debitnya kas. Debitnya kas sebesar 1000 lembar kita jual dengan harga 550, ketemu 550.000. Nah, jadi treasury-nya kita lihat saat harga perolehan, saat membeli kembali 1000 lembar dikali 700 rupiah, ketemu 700.000. Nah, sekarang sudah lihat, coba kita perbesar. Ya. Agio saham treasury semula kredit 150 sudah dipakai untuk menutup kerugian penjualan tanggal 2 April 50, berarti sisanya masih 100. Padahal di sini ini kerugiannya sebesar 150 ya, maka ada kekurangannya diambilkan dari laba ditahan. Di agio saham treasury sebesar selisihnya 150, sudah punya 150, sudah digunakan 50, tinggal 100. Oke, kemudian masih kurang lagi, kurang 50, kita ambilkan laba ditahan sebesar 50. Oke, kalau dijumlah pas 700. Nah, ini kalau pakai cost method. Sekarang bagaimana kalau pakai par value method? Par value method di sini dilihat dari nilai nominal saat saham itu diterbitkan. Walaupun pakai treasury itu dijual dengan berapapun, lihatnya pakai nilai nominal. Oke. Sekarang kita lihat jurnal tanggal 2 Februari. Perusahaan melakukan reakuisisi atau membeli kembali saham 5.000 lembar saham biasa dengan harga 700, nilai nominalnya 200. Karena itu di sini kita pakai jurnal treasury stock di debit. Walaupun di debit tidak boleh dimasukkan di aset, tetapi nanti mengurangi total modal yang ada. Treasury stocknya berapa? Kita lihat ya. Kita pakai nilai nominal karena pakai par value method ya. Jadi 5.000 lembar kali nilai nominalnya 200. Nah, ketemu 1 juta. Kreditnya adalah kas sebesar harga perolehan, yaitu harga pasarnya 700 ya, kita 5.000 kali 700 ketemu 3.500.000. Nah, ada selisih ya. Selisih ternyata harga pasarnya lebih tinggi daripada treasury-nya, nilai nominalnya. Oleh karena itu ini kita rugi, tapi tidak boleh kita perjelas di sini rugi.
kerugiannya kita pakai akun Agio saham. Agio saham kita ambil sebesar selisihnya, yaitu 3.500.000 dikurangi 1.000. Oke. Tanggal 2 Maret menjual kembali saham Treasury. Treasury dijual lagi. Treasury dijual, kita taruh di kredit. Sebesar berapa? Sebesar harga beli. Kalau pakai treasury karena par value method kita pakai nilai nominal. Treasury-nya dijual 500 lembar, per lembarnya nilai nominal 200. Oke. Kas yang diterima, kas perusahaan, kas yang diterima oleh perusahaan dengan menjual kembali ini sebesar harga pasarnya, yaitu 500 lembar kali dijual dengan harga 1.000. Nah, saudara lihat di sini ada selisih, ada selisih 400. Nah, 400 kita akui Agio saham. Agio saham jadi satu. Agio saham biasa menambah. Agio saham biasa tidak pakai treasury. Oke, sebesar 500 dikurangi 100. Oke. Dan kita lanjutkan pada tanggal 2 April PT JKL menjual kembali. Nah, menjual kembali ya treasury-nya berkurang lagi. Treasury stock lagi sebesar nilai nominalnya 500 lembar kali nilai nominal 200. Ketemu 1.000. Oke, jadi dengan harga berapa dijual ya, kas yang diterima sebesar 500 kali dijual dengan harga 600, 300. Ada selisih, sebenarnya kita rugi, kita akui kerugiannya mengurangi Agio saham biasa sebesar 300. Tidak rugi, maaf, karena nilai nominal 200, berarti menambah Agio saham biasa sebesar 300 dikurangi 100. Oke. Pada tanggal 2 Mei menjual lagi ya. Menjual lagi 1.000, maka treasury-nya berkurang lagi. Sebesar 1.000 kali nilai nominal 200. Oke. Kemudian kas yang diterima sebesar harga jualnya yaitu 1.000 dikali 550. Nah, masih lebih tinggi harga jualnya daripada nilai nominal treasury, maka selisihnya tetap Agio saham biasa. Nah, ini kalau pakai par value. Nah, bedanya jelas ya, kalau pakai cost method itu saat membeli kembali saham yang beredar dipakai harga pasarnya. Harga pasar dianggap sebagai harga perolehan treasury. Jadi kalau nanti menjual kembali yang dipakai nilai sebagai dasar treasury-nya adalah harga perolehan atau saat membeli kembali tadi. Beda dengan par value. Kalau par value sesuai dengan namanya yaitu nilai nominal, berarti nilai nominal treasury juga sebesar nilai nominal saham yang beredar. Oke, ini untuk treasury, semoga memahamkan. Nanti kita diskusi lebih lanjut di Telegram.
Oke, sekarang kita lihat penyajian pada SAK etap, yang mana ada laporan laba rugi atau saldo laba itu digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini terjadi jika ada laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi. Laporan perubahan ekuitas etap menyajikan laba rugi tahun berjalan, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan rekapitulasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Perbedaan PSAK dengan SAK etap, kalau PSAK pos nominal, kalau SAK etap ini pos nominal di modal sahamnya itu lebih sedikit ya. Pengungkapannya dividen dan dividen per saham di PSAK ada, tapi PSAK etap tidak ada. Kemudian PSAK etap ini tidak dengan laporan perubahan ekuitas dicatat di catatan atas laporan keuangan, tapi SAK etap ini laporan perubahan ekuitas dan saldo laba dapat mengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Tapi SAK tidak diperbolehkan, tapi ada saldo laba di laporan ini, tapi tidak dapat menggantikan laporan laba rugi ya, tetap laporan laba rugi, bukan pakai istilah laporan perubahan ekuitas dan saldo laba, tidak langsung satu. Laporan laba rugi itu menjadi dapat menggantikan, itu bukan. Oke. Kemudian kalau kita lihat analisis laporan keuangan di biaya ekuitas, ada 3 yang sering dipakai rasio, yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas, rasio payout atau payout rasio, dan nilai buku per lembar saham. Nah, nilai ekuitas yang pertama, kalau dilihat dari nilai tingkat pengembalian itu didapat dari laba bersih dikurangi saham preferen dibagi rata-rata ekuitas saham. Ketemu di sini 15%. Artinya rasio 15% ini menunjukkan seberapa banyak dolar atau rupiah dari karena ini rupiah ya, rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Kemudian payout rasio, kalau payout rasio dividen kas dibagi laba bersih dikurangi saham preferen 200 juta ya, dibagi laba bersih 500, saham preferennya tidak ada, maka ketemu 40%. 40% ini menunjukkan rasio pendapatan yang diperoleh investor atas laba bersih ya, jadi berapa tingkat pengembalian ke investor itu 40%. Dan yang terakhir yaitu analisis ekuitas yang dilihat dari nilai buku per lembar saham, yaitu ekuitas pemegang saham biasa dibagi saham biasa yang beredar, ketemu misal 600 rupiah, dan 600 rupiah nilai bukunya, dan jumlah yang akan diterima oleh tiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada neraca. Oke, kemudian di slide berikutnya ada beberapa tugas. Ini kita nanti diskusikan di Telegram. Berikut presentasi kali ini mengenai dividen dan treasury stock dan analisis laporan keuangan yang terkait dengan ekuitas.